Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2025. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di soal nomor 47. Kita baca dulu soalnya. Suatu senyawa organik mengandung atom C, H, O, dan N dengan data analisis unsur sebagai berikut. C sekian persen, H sekian persen, N sekian persen, dan O sekian persen. Data spektrum massa senyawa ini menunjukkan puncak M per Z pada 101,08. Senyawa ini memiliki puncak serapan khas pada spektrum IR di sekitar bilangan gelombang 1700 cm pangkat min 1, serta sinyal khas pada geseran kimia 202 ppm dalam spektrum CNMR. Senyawa ini memiliki spektrum HNMR sebagai berikut. Oke, ini HNMR-nya. Berdasarkan informasi di atas, struktur senyawa ini adalah baik. Kalau dari apa yang diketahui di soal, ini termasuk materi spektrometri ya. Ada NMR, CNMR dan HNMR, IR, dan spektrometri massa. Komplit ya di sini ya datanya ya. Kita susun ulang dulu apa yang diketahui di soal supaya lebih rapi. Berikut ya, ini ada unsur, analisis unsurnya secara kuantitatif ya. Nah, spektrum massa M per Z 101,08 ini berarti adalah massa molekul relatifnya atau massa molarnya. Kemudian spektrum IR 1700 cm pangkat min 1. Apa ini artinya? Ini teman-teman bisa lihat di data di halaman-halaman awal di soal ya. Itu ada data seperti ini. Untuk IR berarti kan 1700 nih. Berarti masuk range ini. 1800 sampai 1600. Ini artinya molekul yang dimaksud di soal dia memiliki gugus CO rangkap. Berarti dari sini kita bisa langsung menentukan nih kandidat dari senyawa itu. Yang B, C, atau E. Berarti untuk yang A tidak mungkin, yang D tidak mungkin. Kita eliminasi nanti ya. Kemudian spektrum CNMR di 202 ppm. Ini spektrum CNMR-nya. Kita cek di 202 itu mana? Oh, sekitar sini ya, 202 ya. Sini berarti tandanya dia memiliki CO rangkap. Sama artinya kayak yang spektrum IR ya. Terus habis itu untuk spektrum HNMR ada 4 sinyal. Kayak gini 4 sinyalnya ya. Ini ada yang singlet 1, terus sama beberapa multiplet ya. Nggak kelihatan dia triplet atau duplet. Oke. Nah, ini dia. Pola spektrum HNMR juga ada ya di halaman awal-awal di OSNK. Kita periksa aja, ini kemungkinannya apa-apa saja nih sinyalnya. Ini yang pertama sinyal yang paling kanan, berarti kemungkinan dia punya CH yang mengikat C rangkap, atau CH yang mengikat CO rangkap, atau CH yang mengikat halida. Karena di opsi jawaban nih tidak ada yang mengikat halida, ini nggak mungkin. Di opsi jawaban juga tidak ada CC rangkap, nggak mungkin. Berarti valid. Ini adalah sinyal dari CH yang mengikat CO rangkap. Nah, kita periksa. Di sini ada CO rangkap, CO rangkap, CO rangkap. Masing-masing ini punya CH2, CH2, CH2. Oke, berarti semuanya memenuhi ya. Semuanya memenuhi. Sekarang sinyal yang ini satu sendiri. Satu sendiri ini apa ya? Ini nggak ada keterangannya di sini. Ya, CH halida nggak ada juga, CHOR nggak ada juga. Alright, kita skip, kita ke sini. Ini kemungkinannya adalah apa ini ya? Ini nggak ada juga, ya ini berarti mungkin CH-CH biasa ya. Terus yang paling kiri, nah ini ada CH yang mengikat CO. Jadi H yang mengikat CO. Berarti ini pasti aldehid ya. Karena H di sini yang diminta menandakan dia hanya diikat oleh C yang juga mengikat O. HCO, yang HCO berarti ini ya. H yang di sini nih. Nah, HCO, HCO. Berarti kalau yang ini nggak ada nih hanya karena dia udah penuh ikatannya 4. Berarti B tidak mungkin, kita eliminasi yang B. Oke ya, beres ya. Sekarang ke tipe atau jumlah sinyalnya yang menghasilkan sinyal 4. Untuk yang C ini ada berapa itu ya?
Kita cek ada berapa tipe H. Ini ada 1, ada 2 ini ekuivalen, 2, terus 3, 4, oke 4 sinyal. Yang ini ada CH3, ini ada CH3, ini CH2. Ini sinyalnya berarti ada 1, 2, 3, 4. Oke, 4 sinyal juga. Berarti sama-sama 4 sinyal ya. Ya terus membedakannya gimana? Tipenya saja. Ini kalau di sini yang terlihat puncak singletnya cuma 1. Ini singletnya 1. Yang lain itu bukan singlet ya. Mungkin ada yang triplet, doplet, quartet, hanya 1 singlet. Yang menghasilkan 1 singlet berarti kita harus cari H yang tidak punya tetangga. H yang tidak punya tetangga yang mana? Ini. H, NH2 ini kan sampingnya ada C, tapi ini C aja nggak punya H, berarti dia singlet. Kemudian CH3 ini C tetangganya juga nggak punya H, berarti dia singlet juga. Untuk opsi C dia akan menghasilkan 2 sinyal singlet. Tapi kalau untuk opsi E ini yang singlet cuma ini. Singlet. CH3 ini tidak punya tetangga C yang memiliki H. Tapi kalau untuk CH2 yang ini, dia punya 2 H tetangga berarti ini triplet. Kemudian kalau ini punya 3 ini quartet. Yang ini punya 2 tetangganya triplet. Oke, kayak gini ya. Kalau yang ini kita coba cek sekalian semuanya singlet. Yang ini doplet karena tetangganya H1 yang di sini. Yang ini triplet. Oke, kalau dari tipe sinyal yang dihasilkan, punca yang dihasilkan di spektrum HNMR digambar singletnya cuma 1. Senyawa yang mungkin memiliki 1 singlet dari 2 senyawa ini ya, itu adalah senyawa opsi E. Singletnya 1 aja, tapi kalau opsi C singletnya 2. CH3 sama NH2. Berarti jawabannya yang mana? Tentu saja jawabannya yang E. Karena kita cuman mencari senyawa yang menghasilkan 1 singlet saja. 1 puncak singlet. Nah, ini ya. Jawabannya yang E untuk nomor 47. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 48. Di antara pernyataan berikut, yang paling tepat menggambarkan reaksi yang dapat terjadi pada senyawa yang bersesuaian dengan wacana soal sebelumnya adalah, oke, ini berarti berhubungan dengan soal nomor 47 ya. Kalau ini sekarang kita reaksi organik, senyawa yang tadi terpilih itu adalah yang opsi E. Opsi E itu ini senyawanya. Nah, kita cek aja satu persatu dari pernyataan ya. Yang A, ketika direaksikan dengan hidroksilamin akan menghasilkan senyawa oksim. Oke. Hidroksilamin itu kayak gini, NH2OH. Itu akan menghasilkan oksim apabila dia bereaksi dengan CO rangkap. Jadinya dia kayak gini nanti. CO-nya rangkap ini jadi NH2NOH. Nah kayak gini ini oksim. Apakah senyawa ini punya CO rangkap? Punya. Berarti kemungkinan senyawa ini bisa bereaksi dengan hidroksilamin membentuk oksim. Berarti benar ya. Tapi kita cek dulu untuk yang opsi yang lain. Ketika dihidrolisis dalam suasana asam akan menghasilkan asam karboksilat dan amina. Yang dihidrolisis menghasilkan senyawa asam dan amina itu harusnya adalah dia punya gugus amida. Amida atau nitril. Nah, ini kalau dihidrolisis jadi akan menghasilkan asam karboksilat dan amina. Nah, senyawa yang kita punya di sini dia nggak punya, berarti opsi B ini salah. Ketika direaksikan dengan formaldehid akan menghasilkan senyawa imina.
Oke, formaldehid itu kayak gini, CO, nah CH2O, CO rangkap ya ini ya. Supaya menghasilkan imina berarti dia harus bereaksi dengan amina primer. Amina primer. Maka dia akan berubah menjadi imina. Nah, ini imina. Sementara senyawa yang kita punya, ini aminanya adalah tersier, berarti dia nggak akan menghasilkan imina ya. Salah. Kalau ini ketika reaksi dengan aseton akan menghasilkan senyawa enamin. Nah, kalau enamin sama aseton tuh kan mirip juga dengan formaldehid ya, dia punya gugus fungsi CO. Ini aseton, terus ditambah untuk jadi enamin dia harus bereaksi dengan amina sekunder. Enamin. Nah, di senyawa kita nggak ada amina sekunder, adanya tersier, berarti nggak bisa ya. Yang terakhir, ketika direaksikan dengan asetil klorida akan menghasilkan senyawa amida, asetil klorida. Asetil klorida itu kayak gini. Asetil klorida dia akan menghasilkan senyawa amida. Nah, senyawa amida dari asetil klorida itu dia harus punya bereaksi dengan NH3 atau amina primer atau amina sekunder. Sedangkan yang kita punya adalah amina tersier, berarti nggak bisa dia menghasilkan amida. Oke deh. Berarti fix ya, jawaban nomor 48 itu adalah A. Ini kalau direaksikan dengan hidroksilamin NH2OH, dia akan bereaksi menjadi oksim. Yang bereaksi adalah gugus CO rangkapnya. Selanjutnya, soal nomor 49. Dalam spektrum HNMR, sebuah sinyal proton muncul sebagai triplet dengan intensitas puncak yang sama. Dalam spektrum HNMR, sebuah sinyal proton muncul sebagai triplet dengan intensitas puncak yang sama, 1:2:1. Apa yang ditunjukkan oleh pola pemisahan ini tentang lingkungan proton tersebut? Baik, ini tentang multiplisitas ya. Spektroskopi HNMR tentang multiplisitas seperti ini. Bentuk sinyal-sinyal tuh, multiplisitasnya ada singlet, doplet, triplet, quartet, quintet. Yang diminta di soal di sini adalah triplet. Nah, apa yang mempengaruhi bentuk puncak-puncak ini? Nah, karakteristik pemisahan puncak atau multiplisitas itu ditentukan oleh jumlah H tetangga. Matematisnya kayak gini ya. M multiplisitas sama dengan NH ditambah 1. Di mana NH itu adalah jumlah H tetangga. Berarti kalau triplet M-nya 3, maka jumlah atom tetangganya itu pasti 2, ya kan? Karena M sama dengan NH tambah 1. 3 sama dengan 2 tambah 1. Nah, jadi di soal ini pola pemisahan yang dideskripsikan yaitu triplet, intensitas puncak 1:2:1, berarti dia punya 2 H tetangga atau 2 proton tetangga. Nah, kita baca opsi-opsinya ya. Proton tersebut berdekatan dengan satu proton lain, salah, harusnya 2. Proton tersebut berdekatan dengan 2 proton yang setara. Ya, ini benar ya, berarti 2 proton, berdekatan dengan 2 proton yang setara, ekivalen. Proton tersebut tidak berpasangan dengan proton tetangga manapun. Nah, ini kalau nggak berpasangan berarti singlet. Ini harusnya jadinya singlet. Kalau yang satu proton ini doplet. Terus proton tersebut berdekatan dengan 3 proton yang setara. 3 proton berarti kuartet. Kalau 4 proton yang ini, 4 proton berarti quintet. Nah, berarti yang triplet yang mana? Yang berdekatan dengan 2 proton. Jawabannya adalah D. Proton itu maksudnya atom H ya. Seperti itu.
Oke, mungkin kita cukupkan sekian untuk pembahasan soal di video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.